semuanya, saya Ellen May, founder IM Trade. Saya Fung, CEO-nya rekeningku.com, salah satu cryptocurrency exchange di Indonesia. I am James Gui, saya ajak Anda hadir untuk gabung ke acara Produktif Milenial 2021 yang diselenggarakan oleh PPI Tiongkok Cabang Shenzhen. Yuk ramaikan acara Produktif Millennials 2021. And I'm so excited to join PPIT Shenzhen. Branding dapat membantu dalam memajukan bisnis kalian. Please read the description below to see how you can be part of the discussion. Stay safe and we hope to see you there. Right work, right focus, right productivity. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Brand Honanta, selaku moderator dari acara Produktif Millennials 2021 sesi kali ini. Nah, sebelum mulai sesi kali ini, aku ingin mengingatkan teman-teman untuk mengikuti acara hingga akhir ya, karena akan dibagikan link absensi yang menjadi persyaratan dari e-sertifikat dan giveaway. Nah, sesi kita kali ini adalah bagaimana cara menjadi investor saham seperti Han Ji Pyong. Semoga teman-teman udah pada nonton semua filmnya, atau mungkin belum. Nah, teman-teman, kita semua tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun krisis kesehatan dan ekonomi. Dan di setiap krisis, pasti ada kesempatan. Akankah kesempatan untuk meraih return yang besar di pasar saham masih terbuka lebar di tahun 2021? Kita langsung sambut saja narasumber kita yang super spesial, Miss Ellen May. Halo Miss Ellen, apakah sudah bergabung? Halo, apa kabar? Baik, Miss Ellen. Nah, Miss Ellen, kita di sini kan mengenal Anda sebagai seorang pengamat saham di Indonesia. Anda sebagai seorang yang telah mendirikan M-Trade dan juga Ellen May Institute yang telah mendidik lebih dari 200.000 orang dalam melakukan investasi dan trading, Miss Ellen ya. Nah, boleh nggak ceritakan sedikit kira-kira bagaimana pengalaman Miss Ellen sejak terjun di pasar saham sehingga saat ini, dan juga kira-kira bagaimana perasaannya saat melihat gejolak saham di tahun-tahun 2008 dan 2009 yang konon merupakan tahun-tahun krisis ekonomi seperti yang kita alami hari-hari ini. Gimana itu, Miss Ellen? Oh ya, halo Brandon. Sebelumnya thank you ya buat PPI Shenzhen ya, luar biasa banget acaranya. Thanks for having me here gitu. Waktu itu saya masuk ke pasar saham, jujur saya mirip dengan kalian semua angkatan Koronials, karena masuknya tuh karena gabut sebenarnya. Waktu itu pengantin baru gitu ya, saya nggak baru-baru amat, udah punya anak, nggak boleh bekerja gitu. Dan waktu itu kita mulai berinvestasi, saya diarahkan berinvestasi saham gitu ya. Dan booming 2007, booming komoditas. 2008 sempat rugi besar, itu rasanya ya seperti teman-teman pemula saat ini yang sahamnya turun 7 hari kemarin gitu. Lebih parah malah, sampai bisa keringat dingin kayak gitu. Tapi 2008 menjadi satu titik balik di mana saya jadi cepat sekali belajar pada masa itu. Dan yang bagusnya ketika saya berinvestasi itu saya tidak ada pressure harus uang harus dapat sekian gitu. Jadi belajarnya juga lebih nyantai, dan saya rasa itu hal yang sangat penting sekali ketika kita mulai berinvestasi saham. Asik, berarti sebenarnya kita berinvestasi itu kalau mau cuan itu nggak cuma kita bisa menganalisa harga, menganalisa saham, tapi kita juga harus menguasai psikologi kita ya, Miss Ellen, untuk disiplin kapan beli, kapan jual gitu ya. Ya, jadi kalau dibilang kata harus itu sendiri kan menjadi satu beban ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa objektif dalam mengambil keputusan, ini memang diperlukan jam terbang, latihan. Nah, dalam latihan itu start dari modal yang kecil dulu gitu. Kemudian, jadi sangat penting sekali, modal kecil itu sangat penting sekali, nanti baru ditambah sesuai dengan kemampuan mental. Seiring dengan bertambahnya ilmu, pastinya mental juga akan semakin kuat di dalam menghadapi risiko di pasar saham. Nah, dari situlah modal baru bisa ditambah perlahan-lahan. Itu caranya kita ngelatih psikologi trading kita, gitu. Mantap nih, Miss Ellen. Nah, Miss Ellen ini kan udah join trading saham dari 2006 gitu ya? 2007. 2007. Berarti buat kita-kita yang sekarang masih umur kira-kira 20-an, berarti Miss Ellen ini udah berpengalaman di pasar saham sejak kita umur 7, umur 8 gitu ya. Udah tua gitu ya. Tapi berarti kita hari ini semangat banget nih, banyak banget yang kita bisa pelajari dari Miss Ellen hari ini, betul gitu kan? Nah, ya, aku sendiri belajar dari senior-senior saya, yang dia mengalami krisis lebih banyak dari saya, tahun 98, waktu itu saya masih jerawatan gitu. Jadi mereka
kalau lihat market lagi kemarin kayak 2020 turun dalam, itu mereka justru nggak takut, udah kayak tahu kondisinya kayak gitu, jadi greedy banget gitu. Maksudnya jadi greed is good kalau tahu waktunya, gitu sih. Iya bener, aku sempat baca juga artikelnya Miss Ellen yang baru ini ya, greed is good gitu kan. Ya oke. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mempersilahkan Miss Ellen untuk menyampaikan materi. Ini untuk kolom chat di YouTube dan juga kolom chat di Zoom. Ini kita persilahkan untuk teman-teman mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibantu panitia untuk dirangkum buat Q&A. Nah oke, Miss Ellen saya persilahkan. Thank you Brandon. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Jadi hari ini saya diminta untuk ngebawain tema How to Invest in Stock like Han Ji Pyong gitu ya. Dia berawal dari seorang yang nggak punya orang tua, yatim piatu, keluar dari tempat panti asuhan dengan uang seadanya, pas-pasan, tapi dia pinter berinvestasi dengan virtual account gitu. Nah, singkat cerita ya namanya aja di film ya, tahu-tahu pokoknya dia udah jadi ganteng banget, jadi berkarisma, jadi kaya, apartemen mewah di sebelah Sungai Han River. Dan jujur saya tim Ji Pyong daripada tim Dosan. Cie. Ya dong, investor gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama sebenarnya kalau kita melihat film itu kan memang kelihatan langsung instan ya. Tapi sebenarnya kenyataannya itu kita butuh proses. Semuanya butuh proses. Dan poin kedua yang saya mau sampaikan sebenarnya, menggunakan virtual account dibandingkan dengan menggunakan real account itu pastinya akan berbeda sekali hasilnya. Ketika menggunakan virtual account itu teman-teman kayak mau rugi juga nggak apa-apa. Tapi ketika menggunakan real account pastinya itu emosi bisa naik turun. Kalau ada risiko kerugian itu teman-teman bisa jadi pengambilan keputusan tuh jadi nggak objektif ya. Dan itu yang sangat membedakan sekali hasilnya ke belakang. Oke. Jadi teman-teman kita langsung aja belajar kalau mau jadi kayak Han Ji Pyong caranya kayak gimana. Oke, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya. Investasi saham mengandung resiko dan jika ada saham-saham yang saya sebut di sini sifatnya adalah referensi atau informasi bukan perintah dan beli dan jual ya. Jadi resiko diantisipasi sendiri, cuan juga dinikmati sendiri gitu ya. Nah, ini saya udah nggak usah jelasin lagi teman-teman yang belum nonton aja deh startup hati-hati pasti nggak mau berhenti sampai jam 5 pagi bakalan ditontonin terus. Untungnya dulu saya nontonnya waktu episodenya belum kelar, jadi dipaksa berhenti gitu. Good thing. Gimana caranya bisa jadi kayak dia? Yang pertama pastinya buka rekening saham dulu dong. Cara yang paling mudah adalah sebenarnya masih terkait dengan Han Ji Pyong. Teman-teman coba googling deh sekuritas apa. Saya bukan rekomendasi di sini, tapi sekuritas itu sangat user friendly banget gitu. Dulu saya buka account cuman butuh berapa jam aja, tapi sekarang kayaknya lagi bludak. Mereka butuh like 3 weeks to open an account, but still okay lah kalau mau belajar. Jadi mereka pakai Han Ji Pyong as brand ambassador, I think you know. Ya buka aja, it's very easy. Ikutin aja step-stepnya, nggak perlu saya tulis di sini ya. Very easy. Kalau belum punya NPWP, ya nggak masalah. I think mudah, mereka mempermudah segala sesuatunya. Nah, kalau mau jadi Han Ji Pyong, sebenarnya Han Ji Pyong itu berinvestasi, dia nggak trading. Kalau teman-teman nanya, saya ini trader atau investor sih? Kadang jadi trader, tapi kadang jadi investor juga sesuai dengan timingnya. Nah, kalau market lagi nggak terdiskon gede-gedean, saya tuh sebenarnya banyakkan tradingnya. Rentang waktu trading saya biasanya sekitaran jangka menengah beberapa bulan gitu. Saya bukan tipe trader yang mencari kesempatan kayak beli hari ini jual besok. Pernah kadang-kadang kayak gitu tapi jarang banget gitu. Apalagi disuruh trading yang kayak beli pagi jual sore, that's not me gitu. Jadi kayak capek banget ya. Nah, tahun 2020 ini peluang yang sangat bagus sekali yang dalam tanda kutip aku udah nanti-nanti. Kenapa aku kasih tanda kutip? Karena I have to be very careful. Masa aku suka dengan kondisi COVID-19 di mana banyak teman-teman lagi susah kan, nggak juga.
Jadi kondisi ini adalah kondisi diskon yang saya sudah tunggu sejak tahun 2009. Jadi saya sempat merasa kayak nyesel duitnya nggak banyak yang saya masukin di 2008-2009 waktu itu. Karena masih belajar juga, nggak berani terlalu banyak. Dan akhirnya di tahun 2020 kemarin bisa dibilang sebagian besar dari aset saya, waktu itu juga ada penawaran beberapa, misalkan properti, ini bagus, itu bagus. Saya nggak ambil dan saya masukin ke saham, dan saya sebagai manusia kadang-kadang ya namanya emosi ada wah kok nggak sekalian ya. Dulu 2019 sempat beli satu properti. Saya kalau beli properti bukan untuk investasi, tapi untuk keperluan. Waktu itu lumayan, ini saya beli tanah di Jakarta untuk bangun kantor. Saya sampai mikir, ngapain saya beli itu ya? Mendingan uangnya saya masukin ke saham, return-nya luar biasa banget. Bahkan secara portofolio kemarin sampai market lumayan naik tinggi di akhir Desember, keseluruhan portofolio bukan 1 atau 2 saham ya. Kalau 1, 2 saham itu ada yang return-nya sampai 100% lebih gitu. Kayak Antam, Tins itu udah mencapai 100% lebih. Tapi keseluruhan portfolio of my portfolio di akhir tahun kemarin tuh udah sampai bertumbuh 50%. Bayangkan hanya dalam beberapa bulan saja, the whole portfolio, the whole saham-saham campur-campur itu sebuah kinerja yang menurut saya sangat luar biasa dalam setengah tahun. Sekarang agak-agak turun dikit ya teman-teman, jadi mungkin sekitaran 30-an% mungkin ya, tapi saya percaya nanti akan naik lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau kayak Han Ji Pyong, arahnya adalah investasi. Dan investasi buat saya pribadi, ini tidak bisa dilakukan at any time, any year. Jadi sekarang ini kesempatan yang sangat bagus banget, dan seminar ini diadain itu pas market lagi habis jatuh lagi, 7 hari berturut-turut gitu. Kalau diadainnya bulan Maret 2020 kemarin, that's the best moment. Tapi saya pribadi juga belum yakin bahwa market akan recover. Waktu itu saya nyangkanya adalah antisipasinya dia naik 20% turun lagi, seperti 2008. Saya antisipasinya kayak gitu. Jadi saya nggak masuk banyak, to be honest, di bulan Maret. Nah, teman-teman dari sekuritas pun mereka juga nggak nyangka. Kenapa? Karena sebenarnya naiknya itu tidak didukung oleh kondisi perekonomian. Di Maret kemarin itu dia naiknya karena stimulus. Stimulus di Amerika besar dan suku bunga diturunin. Kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong itu. Jadi ketika September kemarin diskon besar-besaran, saya memutuskan untuk all in masuk di situ. Nah, ada rezeki tambahan kemarin di akhir Januari dan awal Februari kemarin ini sekarang masih bisa teman-teman. Saya ada masuk lagi, lumayan banyak lagi. Tujuannya untuk apa? Saya investasikan. Nah, caranya investasi bagaimana? Nah, ini kalau beda trading dan investasi teman-teman screenshot juga nggak apa-apa. Ya, tujuannya adalah untuk jangka panjang, teman-teman harus siap dengan fluktuasi. Kalau investasi itu saham naik turun harus siap, jantungnya harus siap, mentalnya. Jadi kalau saya ditanya berapa banyak sih duit yang masuk di saham, jawabannya tuh cuma satu, gampang. Kalau misalkan dia turun 10%, teman-teman rela nggak? Misalkan masukin duit nih, mahasiswa ya, 10 juta. Hilang 1 juta rela nggak? Kalau nggak rela berarti itu duit kegedean. Gitu. Tapi kalau Anda, oke lah nggak apa-apa lah, angka segitu mah kecil buat aku, ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Intinya harus siap dengan resikonya dulu. Nah, kalau investasi Anda bisa dapatkan dividen juga. Kalau untuk trading itu lebih ke arah capital gain. Tapi meskipun demikian, investasi di Indonesia saya sih juga mau capital gain ya. Kalau dividen ya dividen saham di Indonesia seberapa sih gitu ya. Nah, kalau untuk resikonya sendiri selain capital loss, ini juga ada resiko dari likuiditas. Likuiditas saham-saham kecil itu hati-hati, jangan masuk di situ. Saham-saham yang transaksinya sedikit, ada saham yang kapitalisasinya gede, tapi dia itu secara transaksi nggak gitu banyak gitu. Nah, itu be very careful. Lonjakan volumenya juga aneh bentuknya. Itu nanti saya kasih lihat gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman ngomongin investasi, harus tahu banget tentang timing, waktunya kapan. Ada siklus besar, siklus 70 tahun, ada siklus 30 tahun, dan siklus 10 tahun. Siklus 10 tahun itu contohnya tahun 87 itu market puncak dan crash. 97 puncak crash. 2017 puncak dan jatuh, 2018 jatuh cuma 17%. Dan ternyata mundur dikit cycle-nya karena pandemi, jadi sekarang turunnya market kemarin dari level tertinggi itu sampai hampir 40% gitu, IHSG sampai bulan Maret, Januari sampai Maret. Nah, ini udah masuk ke dalam
stage 1 untuk siklus besarnya. Ini saya bilang stage 1, ini 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman kalau mau jadi kayak Han Ji Pyong harus siap untuk investasinya tuh secara value investing. Nah, kalau market udah mahal, 2021 akhir nanti udah naik semua valuasinya, atau 2022 itu udah nggak make sense kalau kita mau value investing, baru kita lebih banyak untuk trading. Kemarin sebenarnya di November kita juga banyak trading, tapi kemudian akhir-akhir memasuki bulan Januari, Desember akhir dan Januari akhir itu trading tuh udah mulai super volatile banget, tren udah mulai turun dalam jangka pendek, jadi banyak yang kena cut loss. Sekarang saya arahkan kembali untuk investasi lagi, banyak yang masuk untuk investasi lagi gitu. Nah, kalau mau investasi teman-teman mesti ngelihat analisis fundamental, trading, analisis teknikal. Meskipun demikian, untuk investasi, saya juga sekarang ada mix dengan teknikal juga buat tentuin timingnya. Trader lebih fokus ke teknikal, tapi saya juga melihat secara sedikit tentang fundamental atau story di balik itu. Contohnya story electric vehicle, nah berarti trio metals, tins, Antam dan juga Inco, terutama Antam dan Inco, ini berarti masih bisa terus dipantau, baik untuk investasi maupun untuk trading gitu. Nah, bedanya lagi ya, ada dua macam strategi trading, dua macam strategi investing yang biasa kita pakai. Kalau untuk strategi trading, ini ada strategi super trader 3 bulan biasanya, 3 bulan sampai 6 bulan. Ini mengikuti tren harga saham jangka menengah. Jadi tren harga saham itu kayak ombak dan pasang surut air laut. Ya, kalau boleh saya gambarkan kayak gini nih. Nah, ini adalah pasang surut air laut. Ini adalah tren besarnya. Kemudian di dalamnya ada tren jangka menengahnya. Nah, ini adalah ombak. Kemudian di dalamnya lagi di bawah sini, ini ada tren harian. Ya, ini tahunan, bulanan. Yang ini ada tren hariannya. Kita sebut dengan ripples. Ripples inilah yang digunakan untuk swing trading. Dan tren jangka menengah beberapa bulan inilah yang digunakan untuk super trading dan juga investasi untuk saham-saham yang turn around atau sifatnya cyclical. Sedangkan kalau yang tren besar ini biasanya kita gunakan untuk berinvestasi buat saham-saham yang sifatnya defensif. Ya, sekarang kita bahas dulu satu-satu buat yang tradingnya dulu dikit ya. Saya mau mention dulu tentang trading. Kalau bicara tentang trading, harus ada stop loss ya. Untuk swing trader rata-rata 5%, super trader 10%, tapi kemarin AM Trade ada yang agak kebablasan dikit di bulan Januari kemarin ini. Volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kita arahkan buat investing. Buat swing trader, ada strategi buy on weakness, strategi buy on breakout. Nanti saya akan kasih seminar lanjutannya gratis buat teman-teman semuanya. Ada kode promo di akhir sesi, kita kasih seminar gratis tambahan. Karena saat ini kalau saya jelaskan semuanya nggak keburu dan teman-teman juga bisa mabok nanti ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan untuk strategi investasinya. Ada dua macam strategi investasi. Sebentar ya. Oke. Ada dua macam strategi investasi. Strategi investasi yang pertama adalah strategi investasi value investing dengan kita sebut dengan Sigarbat. Kemudian yang kedua adalah value investing mix dengan growth investing. Nah, Sigarbat ini digagas oleh gurunya Warren Buffett, namanya Benjamin Graham dalam bukunya Intelligent Investor. Kemudian kalau ini pengembangan dari ilmu Benjamin Graham ini dikembangkan oleh Warren Buffett, belajar dari Charlie Munger dan juga Philip Fisher. Oke. Caranya gimana sih dan bagaimana plus minusnya menggunakan dua macam strategi ini? Saya jelasin dulu tentang strategi Sigarbat investing ya.
strategi cigarette investing. Cigarette investing itu apa sih? Cigarette investing artinya kita mencari perusahaan yang valuasinya tuh benar-benar murah banget. Tapi perusahaan itu lagi terdampak oleh sesuatu situasi yang membuat bisnisnya benar-benar kacau, rugi ya. Merugi secara revenue-nya, merugi secara labanya, tapi manajemen masih bagus gitu. Jadi cigarette investing ini sangat murah banget valuasinya, biasanya untuk rasio PBV atau price to book value-nya bisa di bawah 1 gitu. Kemudian yang kedua, untuk cigarette investing ini dipilih karena dia ada prospek ke depan, bukan melihat prospek di belakangnya, earnings, kemudian revenue di belakang tahun-tahun sebelumnya, nggak kayak gitu. Kalau kita memilih perusahaan dengan cigarette investing saat ini atau perusahaan yang cyclical, kita akan menemukan perusahaan yang di tahun 2020 itu malah rugi terdampak pandemi. Tapi di tahun 2021, tahun 2022, nanti jika vaksinasi sudah disuntikan, sudah diedarkan dengan baik, dan COVID-19 sudah mulai membaik, harapannya seperti itu, maka hasil investasinya juga akan mengalami booming gitu ya. Nah, cigarette investing ini, kenapa sih dinamain seperti itu? Ini dinamain oleh Warren Buffett, dia bilang gini, meskipun ini bekas puntung rokok, tapi kalau dihisap-hisap tuh buat dia bilang ya masih ada rasanya lah gitu. Meskipun sebentar. Nah, kata sebentar ini saya garis bawahi. Jadi untuk cigarette investing, kita tidak bisa untuk investingnya 3 tahun sampai 5 tahun. Investingnya sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun. Pernah saya investasi di perusahaan cyclical dengan strategi cigarette investing di tahun 2008. Kebetulan waktu itu sahamnya Ciputra, aku beli valuasi super terdiskon, dan dia naik sampai tahun 2013, 5 tahun, valuasi jadi mahal banget. Awal beli harga Rp100, jual di harga 1.500 sampai 1.600-an rupiah. Itu 5 tahun. Tapi kalau misalkan nggak mau 5 tahun pun, teman-teman juga tetap bisa mendapatkan return-nya, bahkan 6 bulan sampai setahun bisa. Oke, nah ini kriteria cigarette biasanya bisnis sedang tertekan, PBV di bawah 1, tapi tidak selalu. Yang jelas, kalau kita melihat historical PBV-nya itu dia tahun ini tuh termasuk tahun yang murah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, grafik PBV di bawah rata-rata. Ini rata-rata ya. Ya, jadi termasuk murah gitu. Nah, ini cocok untuk kita investor retail karena likuiditasnya biasanya untuk perusahaan seperti ini nggak begitu besar. Ya, jadi kalau untuk institusi, perusahaan besar, investor besar, duitnya banyak, mau masuk ke perusahaan seperti ini agak-agak susah gitu karena ukurannya kecil. Resikonya apa? Hati-hati dengan value trap. Mencari perusahaan dengan valuasi yang sangat murah dan terlalu murah bisa-bisa nggak naik-naik. Contohnya, salah satunya adalah saat ini retail memang agak lambat. Tapi sekali lagi kita melihat prospek ke depan, kalau untuk setahun ke depan, kita berinvestasi di sektor retail, contohnya Mitra Adi Perkasa dan Ramayana, itu masih ada masih ada prospek ya. Oke, sekarang kita ke value and growth investing. Warren Buffett mengatakan, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Sebenarnya, kapan sih orang greedy, kapan orang fearful, itu ketahuan kelihatan dari grafik saham yang tadi saya bilang tadi. Ya, sekarang kalau misalkan marketnya lagi jatuh dan konsolidasi, itu sebenarnya sekarang orang lagi mulai masih dalam kondisi takut, kondisi fearful, tapi kita nggak boleh asal hajar aja ya, teman kita ketakutan, kita beli, nggak kayak gitu. Kita ngelihatnya berdasarkan siklus dari grafik harga saham itu juga gitu. Sekarang orang tuh lagi masa-masa fearful. Dan kalau aku boleh ngutip dari Sir John Templeton tuh ada bilang gini, the bull market born on pessimism grow on optimism. Bull market born on pessimism grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Beberapa hari kemarin tuh sangat fear sekali. Sekarang sudah mulai skeptis. Orang-orang sudah mulai skeptis. Pertanyaannya sudah berubah. Kalau kemarin nanyanya turunnya bisa sampai berapa? Sekarang pertanyaannya adalah, boleh nggak saya kejar Antam?
boleh nggak saya kejar saham ini gitu. Udah mulai agak-agak skeptis, udah mix pertanyaannya. Pertanyaan tentang IHSG bisa nggak turun sampai ke 5.400? Itu masih ada tapi udah dikit gitu. Jadi udah mulai ada skeptisism dari pesimis mulai skeptis, itu artinya udah mulai psikologi market udah mulai membaik gitu. Nah, caranya adalah teman-teman kalau mau berinvestasi baik untuk cigar butt maupun value growth investing ya, benar-benar kita lihat valuasinya. Namun yang membedakan adalah kalau cigar butt investing itu kita nggak melihat bisnis, kalau value growth investing itu kita melihat nomor satu bisnisnya dulu. Jadi Warren Buffett sangat suka sekali dengan perusahaan yang defensif dan pangsa pasarnya besar, maka dari itu dia suka dengan McDonald's, dia suka dengan Coca-Cola, dan dulu ketika belum ada Apple, belum ada gadget, dia suka dengan newspaper. Saya sempat pelajari bisnisnya dari Warren Buffett. Dulu Berkshire Hathaway itu pertama kali dia perusahaannya yang dia invest perusahaan tekstil gitu. Jadi kayak macam Sritek gitu. Terus kemudian dia beli-beli perusahaan lain. Kalau saya perhatikan kebanyakan adalah perusahaan consumer good gitu. Kemudian yang berikutnya yang dilihat adalah manajemen perusahaan. Nah, selain inovatif, harus juga di GCG, Good Corporate Governance. Kemudian Warren Buffett juga melihat profitability perusahaan itu mesti stable dari tahun ke tahun. Nah, dengan cara seperti ini, Warren Buffett bisa investasi lebih besar. Kenapa? Karena dia punya perusahaan investasi Berkshire Hathaway, ukurannya semakin besar dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun 1960, dia nggak bisa lagi pilih strategi cigar butt investing, dia harus cari perusahaan yang lebih besar. Kalau di Indonesia, perusahaan seperti ini, teman-teman akan dapatnya ICBP, INDF, HMSP, GGRM, ini yang valuasinya masih super discounted, dan kalau perbankan, BBNI, saya kasih note dikit, sebenarnya ini cyclical, tapi karena di Indonesia termasuk besar, kapitalisasi saham perbankan, jadi ini termasuk yang lumayan bertahan. Ya. Nah, kemudian saya tulis di sebelah kiri, saya pisah kenapa? Karena valuasinya udah mulai mahal, udah mulai fair value. Nah, kalau Bank Mandiri juga cukup murah ya, tapi kemarin lonjakan laba di kuartal 3 ke kuartal 4 itu BNI lebih tinggi. Jadi aku prefer BNI kalau teman-teman baru mau masuk sekarang gitu. Oke, BCA, BRI, terus kemudian ada KLB sebenarnya murah juga kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingin dengan sektor yang sama termasuk mahal gitu. Terus Astra International dibilang mahal banget, enggak juga, masih bisa masuk dan ini juga cyclical sebetulnya. Terus ada TLKM, ini udah agak-agak mahal juga untuk teknikalnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu lagi saya lupa. Unilever nih. Unilever kalau teman-teman bandingkan dengan perusahaan sejenis termasuk mahal, tapi kalau dibandingkan dengan historikalnya dia termasuk sangat murah. Kalau saya boleh pilihin buat teman-teman, boleh pilih salah satu antara Indofood atau ICBP dan juga salah satu antara Gudang Garam dan HMSP. Itu valuasinya lagi gila, terdiskon banget. Namun sekali lagi perlu diingat, kalau ngikutin strategi value growth investing, rentang waktunya lebih lama, harus siap 3-5 tahun, dan saham-saham ini geraknya kayak siput, super slow. Kayaknya kalau buat teman-teman mahasiswa kurang cocok nih ya, ini lebih cocok buat papa mama lah gitu. Jadi papa mama duitnya banyak, bingung mau taruh di mana, uang nganggur banyak nih gitu. Bingung mau taruh di mana ya, udah investasiin aja Pak di ICBP atau Indofood. Nah, atau di HMSP Gudang Garam, valuasinya lagi super murah dan perusahaan ini sangat sehat, sangat kuat sekali. Nah, mau hari Senin besok hajar kanan beli pun nggak masalah. Masing-masing maksimal 25% dari portofolio investasi jangka panjang. Misal, Papa Mama punya 1M gitu, 250 juta beliin BNI, 250 beliin ICBP, atau Indofood, 250 beliin HMSP, kemudian 250 lainnya
mungkin bisa ke turnaround stocks untuk investing, itu boleh. Nah, kalau buat teman-teman yang masih mahasiswa, aku sih kayaknya lebih lihat kalian lebih cocok ke ini ya, ke Cigar Butt Investing, karena harga sahamnya lebih murah dan juga dia gerak naiknya tuh lebih cepat, turnaround-nya tuh lebih cepat gitu. Lebih cepat dalam arti kalau investing butuh waktu sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun. Kira-kira itu ya. Jadi sekarang juga lagi cukup murah. Sahamnya apa? Ntar aku hold sampai di belakang biar tahan lihat sampai belakang ya. Modal yang ideal aku udah bilang start small sesiapnya kamu. Portfolio management kalau yang duitnya banyak banget ya, boleh dibagi jadi value, growth, and cigar butt and trading. Tapi kalau teman-teman modalnya terbatas ya, untuk teman-teman mahasiswa, masukin aja ke cigar butt investing. Karena kalau buat trading sekarang lagi very high risk banget gitu. Ya udah ada sahamnya, nanti dulu ya. Kapan belinya? Mau beli sekali sekarang atau mau beli beberapa kali sih? Misalkan gini, aku dapat uang saku, aku sisihin tiap bulan aku beli saham ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau beli tiap bulan terus-menerus, over and over, suatu hari valuasi saham itu akan menjadi mahal dan justru malah resiko investasi ketika beli di atas tuh jadi tinggi gitu. Jadi investasi itu bukan menabung uang di bank, beda. Maka dari itu kalau saya lebih prefer belinya sebenarnya dengan strategi lamsam atau beli ketika market lagi super diskon. Kalau takut, misalkan aku beli jangan-jangan nanti WSKT masih bisa turun. Bagi jadi 2 bulan cukup. Ya, jadi Januari Februari atau Februari Maret itu udah cukup banget. Tapi kalau mau setiap tahun sepanjang bulan beli itu kurang cocok menurut saya. Nah, kalau memang mau seperti itu, maksa kondisi seperti itu lebih cocok di perusahaan yang super strong yaitu BCA. Ya, itu BCA salah satunya. Kalau perusahaan yang consumer good bahkan kayak Unilever pun beberapa tahun ini turun juga, tergerus. Jadi bisa dibilang kalau perusahaan yang mau beli tiap bulan kayak gitu, menurut aku di Indonesia saat ini yang paling cocok banget tuh ya itu satu itu aja, BCA. Itu to be frankly speaking gitu, maksudnya kalau yang lain, yang defensif lain ya oke, tapi masih bisa turunnya lumayan dalam gitu ya. Oke. Saya sarankan juga kalau teman-teman bagi portofolionya dari awal ya teman-teman ya. Tadi seperti yang saya bilang, nah ini sangat penting sekali ya. Misal teman-teman punya uang 10 juta untuk mahasiswa, ini bisa bagi jadi 5 saham untuk investasi atau maksimal 10 saham, masing-masing misalkan 2 juta. Ini saya saraninnya investing dulu ya. Nah, 2 juta misalkan ini beli di bulan Februari, sekarang nah separuh lagi 1 jutanya ini beli di Maret atau nanti beli beberapa hari lagi gitu ketika market udah mulai recover gitu. Mau recover, mau turun, pokoknya boleh beli lagi. Jadi dibagi jadi 2. Di saham itu kan gerakannya kayak gini kalau turun. Nah, pas teman-teman beli di bawah sini, ini kan nggak tahu dia mau lanjut ke bawah atau mau lanjut naik. Nggak peduli nanti dia turun atau naik, ntar beli bertahap lagi, sebulan sekali. Cukup, udah. Habis itu biarin. Kalau saya sendiri, mental saya kan sudah dari tahun 2007. Saya lebih suka lamsam. Jadi aku beli sekali, dia turun nih, ya aku biarin, nggak apa-apa. Kayak HMSP saya sempat ada punya, sekarang turun sekitar 10%, ya nggak apa-apa, saya nggak khawatir juga nggak takut gitu. Ya kan mental orang beda-beda, tergantung pengalaman perjalanan jam terbang. Jadi jangan disama-samain semuanya gitu. Jadi aku ajarin ini dibagi aja teman-teman. Ya, jadi ini misalkan jadi 5 saham gitu kalau yang teman-teman mahasiswa. Oke, sahamnya apa aja? Oke deh, saya kasih tahu ya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan perintah beli dan jual ya. Jadi teman-teman, time frame-nya ini adalah untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Ini time frame-nya 3 sampai 5 tahun. Ya, kasih tahu papa mama. Kalau mau nabung saham itu di BBCA aja karena dia konsisten untuk kenaikannya. Turun juga cepat naik, turun sebentar dia cepat naiknya gitu. Aduh, sorry, remote AC jatuh. Oke, ya. Nah, untuk strategi Cigar Butt ini, kita pilih saham Adaro yang pertama. Kenapa? Nah, saya mau kasih lihat chart-nya saat ini. Adaro ini dia
Tidak ada masalah secara fundamental. Fundamentally masih sangat oke. Dan di antara sektor pertambangan batu bara lainnya, Adaro ini dia memiliki kinerja yang sangat efisien, yang sangat efektif, dan dia sudah ada diversifikasi. Dia punya power plant, ya, dia punya power plant. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, kenapa memilih batu bara? Batu bara itu udah diskon banyak, harga batu bara. Harga saham batu bara di Indonesia diskon banyak. Sementara itu harga batu baranya sendiri sebenarnya naik. Tapi kita belum mengikuti gitu. Nah, Adaro ini juga dia banyak ekspornya dibandingkan dengan PTBA. PTBA ini banyak di dalam negeri, dan nanti kalau ada omnibus law, ada pajak untuk ini PTBA ini kayaknya PLN nggak mau bayarin pajaknya, saya juga nggak tahu. Tapi itu jadi satu resiko buat PTBA juga. Jadi untuk investing kita prefer untuk Adaro ini. Cara belinya besok hari Senin, Anda mau beli 1 juta dulu boleh. 1 juta bisa nggak sih? 1195 kayaknya nggak bisa deh nih. 119500. 1 juta lebih ya. Beli 1 atau 2 lot ya kalau teman-teman mahasiswa yang modal masih pemula. Tapi kalau bisa lebih ya that's good gitu. Hold aja sekitaran 6 bulan itu upside bisa potensial sampai ke sini. Disclaimer, 30% upside itu dapat. Jadi hitung aja modal 1 juta kalau 30% ya 300.000 cuan, tinggal ditambahin nolnya aja. Kalau mau semakin banyak hasil tuh tinggal tambahin modalnya aja. Minta modal papa mama yang banyak gitu. Hati-hati juga ya. Manage your expectation. Oke, terus kemudian pilihan kedua tadi saya ada kasih untuk sektor retail itu ada saham Ramayana Lestari Sentosa dan MAPI. Rels ini dia punya balance sheet sangat bagus sekali. Dia punya kas cukup besar dalam membiayai utang jangka pendeknya itu dia sangat mudah sekali. Istilah kata suruh bayar utang dia bisa banget. MAPI, kalau MAPI dia menarik karena dia efisiensi perusahaan di tahun COVID kemarin sangat banyak sekali. Dan nanti di tahun 2021 ini kita melihat ada potensi reversal. Tapi untuk dua ini masih agak lambat. Selain kedua ini kita melihat untuk saham Waskita Karya. Waskita Karya ini sangat menarik sekali karena saham yang saya sebut saat ini lagi super diskon semua. Lagi super diskon semua ya Waskita Karya ini. Nah, sekarang dia secara teknikal juga lagi kena support kuatnya gitu. Nah, untuk Waskita Karya ini dia potensial dalam beberapa bulan ke depan itu dia bisa naik sampai level 2000. Nah, kalau turun-turun dikit ya masih bisa turun dikit, normal-normal aja lah ya. Paling dikit banget turunnya sampai 1.300 itu mungkin masih bisa. Kalau saya sih udah beli, saya nggak ngarap yang harga sampai bottom-bottom banget gitu. Kalau di 2000 minimal, ini berarti upside-nya masih sekitar 37%. Kemudian, nah kalau mau jadi Han Ji Pyong, cari yang valuasi murah-murah ya. Ini Adikarya, ini valuasinya juga sangat murah sekali dibandingkan dengan sektor konstruksi lain. Tapi saya pribadi suka Waskita. Kenapa Waskita itu? Dia disupport oleh pemerintah nanti kalau ada program SWF, Sovereign Wealth Fund. Nah, dana investasi dari pemerintah ini cair, seandainya di bulan April cair, ini hasilnya akan sangat bagus sekali buat perusahaan konstruksi. Satu resiko buat perusahaan konstruksi adalah cash flow-nya dia agak susah karena dibayar belakangan. Makanya ini sentimen SWF jadi sentimen yang bagus. Perusahaan ini kita nggak mau yang sampai lama-lama banget karena resikonya lumayan tinggi. Kalau yang di sini, ini untuk yang very konservatif banget di sini. Ya, cukai rokok naik, tapi however sekarang valuasi super diskon, super murah banget. Saya rasa investor besar juga akan ambil gitu. Oke. Do and don'ts-nya sebenarnya saya summary aja. Don'ts-nya adalah jangan terburu-buru ingin cepat kaya. Han Ji Pyong itu kan diceritakan dari SMA, kemudian kayaknya di frame berikutnya dia udah usia 30 tahun ketemu Sodalmi gitu ya, dia yang nolongin terus Sodalmi tapi akhirnya dapat 6 dosan juga, saya sedih juga lihat itu. Baiklah, kalau Sodalmi nggak mau sama Han Ji Pyong, kita semuanya mau. Kita mau kayak dia maksudnya ya. Intinya jangan terburu-buru. Semuanya butuh proses. Sambil kuliah, sambil
bekerja, jangan terpikir untuk trading for living. Bukan nggak bisa, bisa banget. Tapi kalau Anda fokus trading aja nggak punya kerjaan dan jadi pengangguran, itu nanti pengambilan keputusan investasinya bakalan ngaco banget gitu. Ya kalau kita ngelihat sosok Han Ji Pyong juga, dia kerja juga di venture capital kayak gitu. Jadi dia kerja sebagai advisor, sebagai mentor, sebagai leader, dia cari perusahaan-perusahaan yang mungkin dia nggak cuma berinvestasi di market pasar modal yang publik, tapi dia juga investing di perusahaan-perusahaan yang baru ini non-listed gitu. Ya, jadi poin yang kedua juga fokus belajar, jangan kejebak di dalam grup-grup saham, be very careful. That's why saya bilang Mtrade ini platform, Mtrade bukan grup saham. Jadi kalau ada pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan itu sesuai dengan keilmuan kita gitu. Kenapa tidak ada grup sahamnya? Karena kita tidak mau user menjadi bingung. Sekarang masih premium, nanti beberapa bulan lagi kita akan usahakan supaya bisa freemium sehingga teman-teman juga bisa belajar. Sementara ini nanti saya kasih free untuk seminar aja dulu gitu. Jangan terlalu overconfident ketika Anda cuan. Caranya batasin modalnya. Jangan takut salah ketika market lagi jatuh banget dan sempat mengalami kerugian berkali-kali. Hati-hati, emosi bisa membuat kita bias dan saya sendiri juga mengalami itu. Emosi itu bisa membuat kita kayak mengambil keputusan harusnya beli, jadi takut, harusnya jual, malah jadi kita pengen nambah modal terus. Mesti tahu kapan ngegas dan ngerem. Dan teman-teman kalau mau tahu itu, saya ada bimbing setiap hari juga gratis. Langsung aja follow Instagram saya di @ellenmay_official. Saya nge-live hari Senin sampai Jumat jam 7 malam WIB, bukan waktu Shenzhen. Oke ya. Jadi hopefully bisa membantu teman-teman semuanya ya. Pakai uang dingin, nggak boleh pakai pinjol. Kalau pinjam duit orang tua bolehlah. Karena kalau pinjam duit orang tua, ya orang tua anggap modalin kali ya. Sabar, embrace mistakes, dan Kaizen adalah fokus prinsip hidup saya. Kaizen artinya adalah continue and never ending improvement. Jangan pengen dalam sehari, tapi every day we get better. Dan saya sangat senang sekali ketika saya live Instagram, banyak yang September kemarin mulai menabur investasi, saham-saham yang mereka beli dalam angkanya murah, sekarang udah berbuah, bahkan hasilnya melebihi portofolio saya. Saya misalkan profit baru 80%, follower udah sampai 100% lebih. Kenapa ya? Karena saya nambah-nambah lagi, di atas ada nambah-nambah dikit gitu. Jadi average-nya agak naik gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini saya kasih untuk edukasi gratis buat nanti sore, karena sesi saat ini sifatnya sangat basic banget ya. Saya takut teman-teman nanti juga overwhelmed. Sebenarnya seminar yang nanti sore ini juga udah agak-agak advance juga. Langsung aja ke ellendesmate.com/SODV dengan kode promonya SODV47. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Ya, nanti kode promonya masukin SODV47 gitu. Nah, saya mau perkenalkan sedikit saja buat teman-teman kalau misalkan mau belajar di Mtrade, ini adalah platform kita yang baru, jadi bukan komunitas ya. Jadi ini ada stock pick-nya, kemudian education, semua artikel, video, tutorial, technical, fundamental, semuanya ada, dan juga analisis ya, saham ini sekarang kondisinya bagaimana sih, contoh kayak SMGR itu bisa diinvestasi, upside berapa, harga beli berapa, dan seterusnya. Tapi yang ini entar aja ya, teman-teman belajar yang gratis aja dulu di SODV dan juga di live Instagram. Kalau Mtrade ya mungkin buat papa mama atau ya anggap minta uang sekolah papa mama buat belajar, itulah. Kita belajar yang gratis-gratis dulu sekarang. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Oke, thank you ya Miss Ellen ya. Teman-teman kita hari ini belajar banyak banget dari Miss Ellen. Tadi kan Miss Ellen bilang ini masih basic ya, tapi kalau menurut aku basicnya komprehensif ini Miss Ellen. Nggak cuma ngajarin kayak, biasa orang kan cuma ngajarin kayak value investing, atau cuma trading, ngajarin 3 tadi ya. Apa aja tadi Miss Ellen? Value investing,
terus ada Seekerbot juga sama ada trading ya. Berarti ini kayak komplit banget. Nanti teman-teman bisa, ini kan YouTube-nya ada juga, bisa dilihat ulang-ulang lagi, bisa dipelajarin lagi gitu ya, Miss Ellen. Betul. Nah, oke, sekarang kita langsung ke Q&A. Sebelum itu aku mau coba tanya nih, Miss Ellen, dari aku sendiri. Nah, kan kita sebagai mahasiswa, kita nggak mungkin pantengin terus kan ya harga saham seperti kayak daily trader gitu kan ya. Betul. Tapi juga kadang kita kalau invest kerasnya kayak kejauhan gitu. Kira-kira ada sweet spot nggak ya antara investing dan trading gitu kayak di Itu tengah-tengah? aku tadi udah pilihin. Jadi aku ngerti mahasiswa itu karakternya gimana. Orang tuh beda usia, beda karakter. Kadang ada juga yang usia senior, tapi karakternya karakter anak muda gitu. Jadi saya udah pilihin, paling cocok memang yang tadi Seekerbot investing, dan sahamnya pun aku udah pilihin. Jadi kalian bisa sambil kuliah, bisa sambil ngedate, bisa sambil apa, itu harus sabar nunggu sekitar 3-6 bulan itu bisa berbuah saham-saham itu. Kemudian kalau yang buat yang very very long term investing banget itu kayak yang tadi aku sebutin, ya nggak usah masuk di situ, nggak apa-apa, lambat, karena kayak ICBP, Indofood itu mungkin sekali tarikan dia naik cepat, tapi habis itu dia akan konsolidasi lagi lama gitu. Jadi ya jangka menengah paling pas buat mahasiswa sebenarnya. Kalau buat swing trading, be very careful banget untuk kondisi market saat ini lagi super volatile. Dan kalau mahasiswa itu sebenarnya sangat-sangat kritis sekali ya. Lebih banyak pelajarin fundamental lah. Fundamental, misal ada dari sekuritas, ada riset-riset, itu dibaca-baca, itu sangat bagus. Oke, berarti kalau saya simpulkan dari trading dan investing, kayak sweet spot-nya itu di Seekerbot ini ya, untuk kita. Jangka menengah. Nah, jangka menengah tuh sebenarnya tadi ada dua strategi kan. Gini, satu trading, swing trading, dan super trader. Super trader itu jangka menengah juga, tapi cara belinya adalah beli by breakout harga. Nah, kalau investing, ini ada value growth, ada Seekerbot. Nah, kalau saham-saham Seekerbot ini, saya juga arahinnya investasinya 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau super trader sekitar 3-6 bulan. Jadi ketemu di jangka menengah tuh antara strategi Seekerbot atau strategi super trader. Cuman bedanya gini, kalau Seekerbot investing, kita benar-benar pakai value investing dan harganya tuh di bawah. Tapi kalau untuk kalau untuk super trader itu kita belinya sideways panjang, volume dan harga konvergen, terus breakout. Nah, itu super trader. Kita sempat ada trading saham-saham kayak gitu, kayak TKIM, INKP, coba saya share ya. Profitnya lumayan, jadi nggak yang kayak kalau swing trading itu banyak ini juga, ada beberapa pembatasan risiko akhir-akhir ini. Jual, saya coba filter yang, ya ini platform kita. Jadi, jangan disamakan dengan grup-grup saham sih ya. Kita dengan bangga punya platform ini. Nah, ini super trader, ini ada merah, kalau merah itu rugi, kalau biru itu impas, kalau hijau itu untung ya. Nah, ini untungnya sekitaran 2 digit, TKIM 38% dan seterusnya. Ini yang kemarin paling perform itu PTPP 104. Nah, kalau investing karena dia belinya lebih duluan, lebih di bawah, kan buy on very very weakness banget itu investing, hasilnya lebih bagus lagi gitu. Jadi semakin lama rentang waktu sebenarnya memang profitnya lebih banyak gitu ya. Aku coba filter untuk investingnya. Nah, sama-sama beli untuk saham investing kita belum jual, kita masih nge-hold semuanya. Filter investing, oke. Nah, ini contoh, ini investing yang baru masuk. Kalau investing yang udah lama itu ini baru masuk juga. Yang investing ini aku cariin yang udah agak-agak lama hold-nya. Sebentar ya. Hold filter investing. Kayaknya ini filternya sahamnya yang diinput salah deh. Ntar aku coba minta tim aku untuk cek lagi ya. Kalau investing ini lebih banyak lagi profitnya, sampai 100% lebih gitu. Jadi ya memang, makanya sekarang teman-teman kalau misalkan mau investing itu masuk ke, ini kayak ke mix up sama trading deh datanya. Iya. Jadi kalau mau investing, start dari sekarang kayak WSKT itu sangat-sangat menarik sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman yang di YouTube. Aku bacain ya.
dari Ramdan Sabihi. Ini pertanyaan menarik. Kalau Miss Ellen itu, kalau kita lagi trading, itu kira-kira pakai indikator apa sih untuk screening saham? Untuk trading ya, bukan investing. Indikator saya cuma pakai moving average, volume, apalagi ya? Moving average itu doang loh. Jadi kita lebih banyak analisisnya pakai candle, kemudian kita ngebaca tren, itu aja sih. Jadi lebih ke arah harga gitu ya, bukan ke Iya, indikator. kita lebih ke arah melihat pattern juga gitu. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Ini ada pertanyaan dari Ronald Arifin. Bagaimana mengetahui kapan suatu komoditas akan naik dengan peluang yang lebih besar, sehingga akan berdampak positif pada cyclical stock, misal komoditas poultry, nikel, dan sebagainya? Ya, lihat harga komoditasnya. Dari chart juga kelihatannya, lihat harga komoditasnya. Terus kita ngelihat potensi ke depan, tren market ke depan itu gimana. Kalau COVID-19 ini sudah mulai membaik, vaksinasi juga sudah dijalankan, perekonomian jalan, transportasi jalan, pabrik-pabrik jalan, mereka butuh bahan bakar. Pasti itu batu bara akan sangat diuntungkan. Meskipun ada story electric vehicle, tapi kenyataannya kan butuh proses lama. Kemudian yang kedua, selain itu untuk cooking oil ya, untuk minyak masak, itu sangat diuntungkan juga. CPO, Horeca jalan, hotel, restoran, kafe, itu CPO juga diuntungkan. Nah, kalau kita lihat tentang komoditas, kita melihat secara supply demand juga. Nah, demand dari China ini sangat meningkat sekali karena perekonomian mereka berkembang dengan sangat pesat. Tapi secara supply untuk batu bara, kemarin musim dingin tidak terlalu banyak dan musim penghujan juga supply batu bara tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, China itu membatasi impor dari Australia. Itu sebuah keuntungan buat Indonesia. Kemudian yang berikutnya lagi, dari India itu permintaan juga cukup tinggi. Nah, kalau untuk CPO kita bicara tentang supply demand, komoditas selalu dilihat dari supply demand. Kalau CPO ini demand-nya bisa meningkat, tapi supply-nya itu dia agak ketahan karena penanaman CPO itu banyak dilakukan oleh petani-petani tradisional yang modalnya nggak begitu banyak. Dan CPO itu masak butuh waktu sekitar 3 tahunan sampai 4 tahunan. Sementara itu beberapa tahun kemarin mereka lagi kesulitan secara finansial, tidak terlalu banyak tanam. Dan nanti kalau misalkan demand-nya sudah kembali meningkat, pasti supply-nya dikit, harga CPO dan juga harga saham juga bisa ikut naik gitu. Nah, kalau CPO sendiri saya suka di LSIP, fundamentally very very good banget gitu, dan valuasi juga masih cukup oke. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Wirna Putri. Bagaimana sih tips and triknya untuk mengatur portfolio buat invest dan trading kan? Terus kira-kira rekomendasi buku apa dari author yang bagus untuk dibaca? Dari luar juga boleh. Kalau manajemen portofolio itu sebenarnya sesuai dengan kepribadian masing-masing ya. Contohnya kayak tadi aku ajarin 80% investing, 20% trading, atau 100% investing nggak apa-apa. Terus investingnya mau yang investing value growth atau investing yang cigarette, itu contohnya kalau misalkan teman-teman mahasiswa aku arahin lebih banyak ke cigarette. Misalkan yang turnaround, yang cyclical. Misalkan dari 100% modal investing, mungkin teman-teman pengen ngicipin ICBP karena suka makan Indomie di kosan gitu. Jadi ya belilah sahamnya gitu, mungkin sekitaran 20% atau 25% aja. Jadi kita sesuaikan juga dengan karakter itu. Kalau bicara tentang buku tentang investing itu saya suka judulnya Warren Buffett Way. Terus kalau value growth investing ada bukunya dari Singapura yang nulis itu ya, Confishing with Buffett. Bukan Confishing with Buffett, itu kayaknya untuk pemula cocok deh. Ini value investing in growth company. Nah, itu yang nulis siapa ya, Conrad, aku lupa siapa yang nulis. Judulnya itu Value Investing in Growth Company. Sekarang tuh udah susah banget dicari buku itu. Barangkali coba cari di Kindle, di versi online mungkin ada gitu. Ya itu sih. Terus kemudian buat investing itu kalau yang buat technical,
Technical sih buku Edianto Ong itu Technical Analysis for Mega Profits itu udah sangat melengkapi sekali. Kalau saya sih saya belum nulis buku teknikal karena semuanya udah saya tumpahkan di Mtrade. Barangkali suatu hari mau dijadikan buku, saya juga nggak tahu. Ya ini ternyata tadi investingnya ada di bawah, di scroll gitu, butuh loading. Oke, ini jadi kalau yang di Mtrade kita kasih technical resource-nya semuanya di sini. Ini bisa jadiin buku nih. Technical TA1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dan ini kita ajarin tentang moving average, kayak gitu, dan seterusnya. Itu sih. Kalau dari luar, buku John J. Murphy, Martin J. Pring, itu buat technical juga oke. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir ya. Nah, sekarang ini saham yang lagi hype banget, yang lagi happening, dibicarain banget itu kan Antam sama Bank BRI Syariah ya. Nah, karena sudah sering dibicarakan orang, maka harganya sekarang tuh udah cukup tinggi kalau kita baru mau masuk sekarang gitu kan untuk melakukan pembelian. Kira-kira gimana sih Miss untuk menganalisa perusahaan-perusahaan mana yang akan menjadi the next Antam atau menjadi the next Breeze ini. Jadi kita bisa membeli dengan harga yang murah, tapi memiliki potensi lonjakan harga yang tinggi. Itu gimana? Ya, cari saham, kalau mau saham yang upside-nya besar, pastinya carinya juga perusahaan yang belum jalan. Kalau perusahaannya udah naik tinggi, ya upside-nya pasti jadi mengecil. Ya, ini saya kasih contoh aja ya. Antam nih Mtrade udah beli di 2140 tanggal 1 Februari. 2140 tuh sekitaran di sini. Karena memang kita sudah menanti banget ya, dekat area support banget waktu itu. Sekarang tinggal nge-hold aja. Jadi intinya kuncinya cari perusahaan yang lagi habis jatuh dan belum naik. Dan tadi aku udah kasih sebenarnya, aku tahu yang dimau, teman-teman semua maunya kayak gimana. Nah, itu aku udah kasih. Jadi kalau diperhatikan ini model-model kayak Antam yang belum naik kemarin pas 1 Februari. Gerakannya nggak akan secepat Antam, tapi steady karena Adaro ini dia big caps-nya di batu bara ya, jadi slow but steady, nggak slow banget juga gitu. WSKT juga bisa gitu. Kalau saya Antam ini tinggal nge-hold aja, kecuali kalau Antam dia turun lagi sampai ke level 2050 sampai 2200, nah ini baru boleh masuk lagi. Sekarang udah agak-agak tinggi, itu aja. Apa pendapat Miss Ellen tentang saham-saham yang seperti kayak baru IPO gitu? Kira-kira apakah menghindari atau gimana kalau Miss Ellen sendiri? Sebaiknya jangan. Karena secara fundamental dia belum kuat untuk track record-nya, dan kemudian secara teknikal juga technically juga masih belum ada track record juga gitu. Ya, oke. Oke, pertanyaan lagi datang dari Firma Samosir. Bagaimana Miss Ellen memandangi banyaknya investor dadakan yang meminjam uang di pinjaman online karena fear of missing out? Dan menurut Miss, kapan saatnya kita bisa mulai untuk trading dengan margin? Terima kasih. Oke. Ya, itu semoga terjadi pada orang lain ya. Semoga teman-teman semua di sini enggak, dan jangan diikuti cara kayak gitu. Balik lagi, kenapa aku bilang Kaizen, continue and never ending improvement. Kapan bisa beli dengan margin? Saya tidak pernah bercita-cita untuk beli saham dengan margin. Kalaupun kelebih-lebihan, saya beli saham, melebihin modal, T+, itu pun langsung saya tambahin duit lagi. Jadi, ngapain kita mesti bayar bunga ke sekuritas gitu loh. Dan ya investasi semampunya kita aja, semampunya kita, jangan sampai melebihin modal. Kalau misalkan kelebihan dari modal, lebih modal ya saya biasanya akan tambah injek atau jual profit taking kalau pas buat trading cepat gitu. Bisa juga alokasi dari investasi lain mungkin ya. Mungkin kalau investasi lain kurang kayak profitnya kurang, maksudnya growth-nya kurang, bisa pindahkan ke saham dulu misal gitu ya. Yang penting jangan hutang kan? Bener banget. Nah, untuk IHSG sendiri kan 7 hari terakhir kemarin kan sempat turun ya, lumayan ke 5862 gitu kan. Nah, kira-kira bottomnya IHSG itu berapa sih untuk tahun 2021? Support saat ini paling kuat di 5850. Cuman kalau turun sampai ke situ belum tentu sampai kena lagi lah, bisa, tapi belum tentu. Probability-nya kalau turun sampai ke 5850 itu sekitaran 30-40%-an. Nah, ini 50-50 antara IHSG mau naik atau turun ke 6.000. Support sekarang tuh di 6.000 gitu. Sekarang masih sideways short term-nya. Tapi kalau akhir tahun, target akhir tahun tuh sekitar 6.800, target pesimis, target optimisnya 7250.
Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang di Zoom di sini. Banyak banget pertanyaannya, Miss Ellen. Bentar ya. Miss, kalau IHSG gagal menembus 6.200, apakah benar bahwa akan ada tren reversal jangka pendek karena membentuk pola head and shoulders? Kalau benar, strategi trading apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap profit? Posisi sekarang full cash. Oke, aku bukain aja chart IHSG-nya. Ya, jadi ini udah pintar-pintar semuanya. Kalau sampai dia turun lagi ke level 5.850 baru dia confirm bentuk head and shoulder sebenarnya. Jadi sekarang sih nggak usah terlalu dipikirin. Kalau Anda kondisi full cash, ya mulai nyicil beli di saham-saham yang tadi saya sebutin itu aja dan just be very patient. Karena kalau misalkan sampai dia turun ke sini, belum tentu loh dia head and shoulders. Bisa jadi path-nya tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan terjadi bentuk skenario pertama tuh yang di atas, yang warnanya ungu, skenario kedua yang hitam. Kalau terjadi skenario yang kedua, ini mungkin pas kena di bawah kayak head and shoulders. Tapi institusi mereka akan beli, dan kalau beli di sini, ini malah jadi double bottom. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Kalau menurut saya sih sekarang strateginya yang paling benar ya investing based on value, dan kalau aku mix dengan technical juga. Hindari perusahaan-perusahaan yang udah naik tinggi. Sekarang TKIM dan INKP itu sangat-sangat tempting sekali. TKIM, INKP kita udah jualan untuk ya, TKIM, INKP ya, kita udah jualan waktu itu, ini untuk super trader, sekarang naik lagi, kita biarin aja. Analisisnya kenapa, lihat aja seminar nanti sore deh, jam 7 sore, semoga acara, ini kelar jam berapa sih acara ini? Sebentar lagi, tapi masih ada sesi berikutnya. Oh, oke. Sesi berikutnya ya, semoga nanti sore teman-teman bisa nonton ya. Jadi untuk TKIM, INKP itu buat saya udah mulai riskan banget. Yang lainnya udah koreksi, dia belum koreksi sendiri, dan dia ini udah deket banget resisten paling tinggi. Jadi ya cari saham-saham yang discounted kayak tadi yang saya kasih. Udah enak banget dah, pokoknya udah aku kasih sahamnya juga. Oke, jadi walaupun pertanyaan masih banyak, kita harus stop di sini ya pertanyaannya, karena kalau nggak berhenti ini, bisa sampai jam 7 nanti. Nah, kita mau bilang terima kasih ke Miss Ellen. Kita doakan Miss Ellen supaya sehat selalu, menginspirasi selalu buat kita semua. Ada mungkin kata-kata terakhir ya Miss Ellen? Yes, thank you Brandon, thank you untuk PPIP Shenzhen dengan semangat belajar yang sangat luar biasa sekali. Pesan dari saya adalah semua saham yang saya sebut tadi ya, ini dipelajari lagi. Kalau mau cobalah dengan uang yang sesiapnya Anda dengan resiko. Kalau misalkan ada kerugian, Anda siap dengan resiko itu. Tapi kalau naik nanti kurang dong duitnya, namanya juga belajar. Anggap aja belajar. Masih muda, masih akan bisa ada banyak kesempatan. Tapi kan krisis 10 tahun sekali, ntar saya udah umur berapa? Tenang aja, nanti kamu umur segitu, pas krisis lagi duit kamu udah jauh lebih banyak, kamu udah berani hajar bleh. Sekarang jangan dulu banyak-banyak gitu ya. Jadi pesan saya adalah tetap harus ingat investasi saham, ada risiko dan sabar buat hold saham saat ini. Thank you semuanya. Thank you Brandon, thank you PPIP Shenzhen. Thank you Miss Ellen.